Apalagi mau kita bahas soal ini. Em, Kira-kira agama menjadi penghambat tidak Bu? Enggak sih kalau aku. Em, Untuk perkembangan gender ini, kemajuan gender, enggak, budaya patriarki? enggak. Enggak. Kalau aku gini, orang ini banyak, aku tuh kalau bicara tentang agama nih aku takut salah gitu, karena aku bukan lahir dari lingkungan yang terlalu agamis, bukan dari pondok pesantren sebenarnya kan. Cuman memang banyak orang yang salah mengartikan satu ayat dan dikultus untuk seluruh jenis. Nah gitu, itu yang aku sayangkan, dan mereka tahu sebenarnya tapi tidak mau dikembangkan. Kayak perempuan itu kodratinya di rumah gitu kan, ya kan, tidak boleh keluar. Nah itu kan hal-hal yang sebenarnya bener nggak sih gitu kan? Masa Islam sekaku dan sebegitu mengekang kebebasan si perempuan gitu, gitu kan? Aku mikirnya enggak gitu, karena bahkan Islam sendiri sudah memuliakan perempuan dari dulu sampai dengan sekarang. Nah memang sebelum masih zaman-zaman jahiliyah di Arab dulu, memang ya bagi kita bisa tahu lah kan kayak mana perjalanan perempuan sampai dengan sekarang. Di Islam sendiri itu kayak hal-hal perempuan itu sudah diatur gitu. Aturan yang dibuat Islam bagi aku itu bukan mengekang ya, tapi bagaimana cara Islam itu memuliakan si perempuan ini supaya dia lebih terjaga gitu. Karena Islam tahu gitu buasnya dunia gitu, buasnya laki-laki kan, sebenarnya tidak menyudutkan si laki-laki, cuman buasnya kejahatan itu bakal timbul di mana aja, kapanpun gitu kan, dan siapa aja yang bakal bisa ngelakuin itu. Jadi kalau menurut aku agama sama sekali tidak mengekang perempuan dalam berbuat gitu. Banyak kok, cuman memang tidak pernah ditampilkan saja tokoh-tokoh Islam perempuan yang benar-benar ikut berperang gitu kan, mendirikan sekolah. Kayak satu-satunya universitas tertua ya di Timur itu, aku lupa, didirikan oleh perempuan, Fatimah apa gitu namanya. Nah itu perempuan yang dirikan universitas itu gitu, di Arab pertama kali, universitas tertua. Jadi cuman mereka menganggap ya perempuan bakal terkukung dengan ajaran-ajaran yang ya sama lah. Kalau menurut aku ada Islam apa ekstrim. Nah sama kayak di Barat juga ada yang feminisme ekstrim, yang luar biasa, yang menganggap perempuan tidak butuh laki-laki. Tubuhnya apa namanya bahasanya, tubuhnya itu adalah hak pribadinya, bebas mau dia pakai baju apa enggak, pakai BH apa enggak, itu bebas. Sama gitu. Ada selalu ada kelompok-kelompok ekstrim di lingkungan manapun, nggak mesti Timur Tengah ataupun di mana aja menurutku. Gimana soal poligami? Itu kan bukannya suatu hal yang gimana soal poligami? Iya, tadi mau nanya tuh. Kalian tertarik ya dengan poligami? Enggak, itu kan aku heran karena aku ini heran serius. Laki-laki itu sangat tertarik ketika berbicara tentang poligami. Enggak, aku nggak tertarik itu. Hal-hal yang lain gitu. Aku nggak tertarik itu. Tapi kan bukankah poligami itu menunjukkan sebuah superioritas dari seorang maskulinitas? Iya kan, benar kan? Kalau aku sih nggak ada salahnya untuk poligami, karena memang sudah ada aturannya kan di dalam kitab kita juga udah ngatur gitu kan. Cuman orang ini kebanyakan nganggep hanya menggunakan ayat pertama aja gitu. Nikahkanlah 1, 2, 3 atau 4. Itu saja yang mereka ambil, tapi tidak ayat yang di belakang itu. Tapi jika kalian tidak bisa adil, maka cukuplah 1 bagimu. Nah, tadi laki-laki ini merasa dia bisa adil, superior ya, bisa suka-suka aku lah, mau nikah berapa aja gitu kan, terserah aku. Tapi kalau menurut aku itu lebih sejarahnya ini, aku kemarin sempat baca kenapa turun ayat ini. Jadi dulu sejarahnya di zaman Nabi itu, laki-laki ini bisa menikah sampai puluhan perempuan. Nah itu asbabun nuzulnya. Kalau aku salah boleh dikoreksi ya teman-teman. Nah, boleh menikah sampai puluhan bahkan ratusan perempuan. Dia menikah gitu. Jadi tidak ada hal yang mengatur itu gitu, tidak ada penyekatan untuk itu. Dan jadi, tidak ada keadilan di situ. Iya, tidak ada keadilan di situ kan. Jadi turunnya ayat itu ya untuk membatasi itu. Jadi raja-raja zaman dulu
itu bebas dia mau menikah, karena memang nggak ada hal yang mengikat atau aturan yang mengikat gitu. Undang-undang besar zaman dulu ya Al-Quran gitu, bukan kayak sekarang ada undang-undang ini, peraturan pemerintah ini, peraturan daerah ini gitu. Berarti menarik juga Bu, soal poligami. Aku dapat cerita bahwa Nabi Muhammad itu sebelum istri pertamanya Siti Khadijah meninggal, dia tidak melakukan poligami. Iya benar. Nah, kenapa enggak itu? Sunnah itu kenapa yang enggak diterapkan gitu? Kenapa enggak sunnah yang pertama tadi yang enggak kita lakuin gitu? Kenapa enggak sunnah yang pertama ketika almarhum Siti Khadijah meninggal baru Nabi melakukan poligami? Kenapa enggak itu yang dikampanyekan gitu? Itu gimana Bu? Iya, sebenarnya yang mengkampanyekan itu kan orang-orang yang pengen poligami, yang senang dengan poligami kan. Memang benar, waktu istri pertama Nabi itu adalah Siti Khadijah. Selama 25 tahun dia menikah, dia tidak pernah mempoligami Siti Khadijah sampailah dengan Siti Khadijah meninggal. Dan pada saat itu Rasulullah ini sangat sedih gitu dengan kepergian istri kesayangannya gitu. Dan dia tuh kenapa dia menikah kembali, istri keduanya itu adalah Siti Saudah ya, Siti Saudah, karena memang itu adalah perintah dari Allah langsung gitu. Karena untuk mendukung dakwahnya Nabi ini gitu. Kan kita bisa tahu nih, kalau kita bisa baca sejarah istri-istri Nabi itu seperti apa dengan berbagai karakter. Dan dari berbagai karakter istri-istri Nabi inilah bisa kita jadikan acuan. Kayak aku nih seperti apa sih? Siti Saudah ini adalah perempuan yang sabar. Dia sudah tua rentan loh. Nah, umurnya 60 tahun lebih kalau nggak salah. Menikah dengan Nabi, itu istri kedua Nabi. Tapi tetap Nabi nikahkan gitu kan. Siti Saudah ini adalah orang yang periang, humoris. Nah, terus dia juga pintar masak. Nah, jadi kita nih sebagai perempuan, kita bisa ngambil contoh istri-istri Nabi yang ini loh ada di agama kita, ada peran-peran perempuan mana yang mulia, yang bagus kita jadikan contoh pedoman gitu. Nah, sekarang kita lebih senang dengan barat gitu kan. Kita lebih senang dengan contoh-contoh yang itu, kayak aduh, padahal ada lagi yang lebih luar biasa gitu, membantu dakwahnya Nabi sampai dengan akhir hayatnya gitu. Ataupun yang jenisnya kayak ini, aku baru baca Syekh Nizami, Laila Majnun. Atau bisa jadikan kayak gimana Laila gitu kan, yang walaupun sampai mati dia tidak hidup dengan Majnun, tapi dia tahu setiap apa yang diucapkan oleh Laila itu adalah sebuah doa yang dipanjatkan untuk Majnun, juga include di situ gitu. Si Kois juga include di situ. Menarik loh. Mungkin kita harus baca loh. Iya. Aku baru baca itu sebulan yang lalu. Laila Majnun. Wah, ini romantis sekali loh ceritanya. Serius. Iya. Ya, ada sih kata-kata yang dari Laila. Kan kisah Laila Majnun ini, sahabat Laila itu ada pemuda bilang, Laila, Majnun ini hampir seluruh dunia tahu betapa cintanya Majnun dengan si Laila ini gitu. Tapi Laila yang jawab, bagaimana? Iya, memang seluruh dunia ini tahu gitu. Kalau Majnun ini betapa mencintai aku gitu. Sampai memang sehari-hari Majnun itu adalah Laila. Tapi Laila mencintai Majnun itu bahasanya kayak gini, cinta si Majnun ini berisik gitu. Sedangkan cinta Laila dalam keheningan gitu. Dan itu lebih sakit sebenarnya gitu. Kalau aku kemarin baca, aku baca buku Laila Majnun itu, emang sakit, dan aku nggak akan kuat, dan kita nggak akan kuat coy. Iya, itu dia cinta yang kayak gitu, kita nggak kuat cinta ilahi yang kayak gitu. Gimana kita ngorbanin hampir semuanya. Anak seorang raja, satu-satunya putra dari seorang raja, dari bangsa yang kaya gitu. Tapi dilepaskan itu semua karena menurutnya cintaku itu layak untuk diapresiasi. Debu di kaki Laila itu lebih dicintai Majnun, lebih harum katanya daripada sekumpul taman bunga itu katanya. Wah, menarik kali, merinding loh bacanya. Oke, serius lagi, kita ngomongin politik dan gender. Iya. Tadi malam kita ngobrolin itu Pak ya. Gimana risetnya itu bentuknya? Gini, jabatan politis yang didapatkan perempuan hari ini itu berkat adanya privilege.
akibat dia dekat dengan laki-laki tertentu. Iya, istri atau- tokoh. Iya, atau memiliki hubungan tertentu dengan laki-laki lain. Nah itu Ah. gimana Bu? Padahal kan kita ngeliat nih realitasnya hari ini. Iya. Kita tahu gimana Bu Marlin, walaupun dia jadi wakil gubernur, tapi ada orang besar di belakangnya, yaitu Pak Rudi, kedua Bu Dewi, yang juga hari ini anggota DPRD, yang juga merupakan istri dari Pak Ansar Ahmad, orang besar juga. Terus juga Bu Weni, ya kalau kita menyebutnya, manggilnya Bunda Weni, itu juga istri besar dari seorang Pak Lis dan Masa gitu kan, Iya. yang sehari ini jadi ketua DPRD Kota Tanjung Pinang. Terus juga Bu Rahma, ya, kita tahu suaminya adalah advokat hukum. Iya. Nah itu kan realitas yang kita dapetin. Nanti gimana? Iya. Kalau menurut aku privilege itu bonus ya, Oh, Iya. bagi siapapun. Bagi siapapun. Ya, oke, Dan deal. itu tidak menjadi catatan buruk ketika kita memang punya privilege, terus kita dapat keuntungan di situ, bisa jadi pejabat publik. Itu bukan satu hal yang buruk bagi aku gitu. Itu bukan sebuah bentuk kalau perempuan itu butuh kerja lebih untuk dapatin status politik ataupun status sosial? Sebenarnya gini, sebenarnya bukan hanya perempuan, laki-laki juga punya privilege-nya sendiri. Oke. Perempuan butuh kerja lebih untuk dapatkan jabatan itu, dan laki-laki juga butuh kerja lebih untuk dapat jabatan itu, posisi itu sama sebenarnya, tidak ada beda. Cuman yang membedakannya potensi yang dia miliki ini apa gitu. Apakah ada dia potensi? Hanya karena dia di belakang layarnya ini dia bapaknya ini, suaminya ini punya apa tokoh yang besar lah kan di baliknya di belakang itu, sehingga memaksakan dia ini untuk ngambil potensi itu gitu. Padahal dia sama sekali tidak punya potensi di dunia politik. Nah, gitu. Itu kan yang harus jadi catatan kita. Dan aku misalnya sebagai orang biasa nih, aku nggak punya privilege. Aku nggak ada, keluarga aku bukan dari keluarga yang politik gitu kan. Bagaimana lagi caranya aku memang betul-betul bisa nggak sih aku punya kesempatan untuk seperti mereka gitu. Sama kayak mana yang mereka? Sama kayak mereka gitu. Walaupun aku tanpa privilege yang nggak punya privilege yang kayak mereka punya gitu. Bagaimana caranya aku bisa meniti itu, seharusnya kita sebagai perempuan. Kalaupun misalnya mereka, ya itu keuntungan mereka gitu, dan aku nggak bisa judge mereka karena privilege-nya, mereka Allah gampang lah itu dia. Itu kan seksis namanya. Ya seksis kan. Itu bukan bentuk ketidakmampuan? Bukan. Itu bukan bentuk ketidakmampuan perempuan untuk kampanye kah atau bukan? Bukan. Itu Privilege-nya gitu. Privilege-nya bukan ketidakmampuan perempuan. Cuman memang ada beberapa perempuan yang bukan. Maksud aku tuh kita pasti bakal sadar nih potensi aku di mana gitu. Aku nih bisa apa gitu. Aku nih maunya apa gitu. Kalau kita udah tahu satu bentuk tujuan yang pengen kita capai, kayak misalnya aku pengen masuk ke dunia politik misalnya kan, ya aku harus mulai mencari, mulai pendekatan, niti dari nol gitu. Gitu. Laki-laki juga begitu, sama. Jadi menurut aku tuh tidak ada pembanding ya, tidak ada pembeda gitu. Bagaimana cara kita mau mencari? Cuman perempuan ini tidak banyak dapat kesempatan, itu masalahnya. Nah, tidak banyak mendapatkan kesempatan untuk sampai ke sana gitu. Nah, untuk kita ngomongin kesempatan tadi. Pas tidak laki-laki bakal mampu menjadi aliansi atau sekutu perempuan untuk mencapai dari cita-cita dari kesetaraan gender itu sendiri? Ya, perlu, bahkan penting, bahkan gerakan perempuan ini tidak akan bisa berjalan tanpa ada peranan laki-laki gitu. Laki-laki dan perempuan ini kan mitra kerja, mitra kesalingan. Nah, jadi untuk kerjasama itu dulu yang harus kita yang harus kita kunci gitu. Kebanyakan perempuan sekarang kayak perempuan feminisme terlalu gitu kan, nganggap laki-laki adalah musuh gitu kan, dan laki-laki yang terlalu menganggap dirinya adalah superior, meremehkan perempuan. Bisa apa sih perempuan ini, iya kan? Nah itu sih yang harus kita benah dulu gitu. Nggak ada laki-laki sama perempuan musuhan, nggak ada yang lebih tinggi, yang mana lebih hebat, yang mana enggak gitu. Nah jadi itu dulu harus kita kelokkan antara laki-laki dan perempuan, kayak mana bisa punya chemistry, kesalingan,
saling mengerti, Oke. saling percaya, Oke. saling membutuhkan khususnya. Untuk mencapai cita-cita dari sekarang kita sendiri. Iya, perempuan tuh nggak akan sampai ke tujuan yang ingin ia capai kalau tidak ada ini pendukung dari orang-orang gitu. Orang luar ya, Iya, eksternal orang ya. luar eksternal gitu. Oke. Nah, kita kan sering dengar Bu, kalau yang menghambat pergerakan perempuan adalah perempuan itu sendiri. adalah Iya, perempuan sendiri. bener. Percaya atau tidak? Percaya. Kenapa? Iya, kenapa tuh? Kenapa? Itu menarik sebenarnya. Iya kan? Percaya sekali aku. Karena aku perempuan ya. Teman-teman aku pasti banyak perempuan dong. Iya, iya. Gitu. Ketika Kok aku juga ya? iya. Banyak teman perempuan. Teman aja tapi ya udah terus. Oke, next. gitu ya. Jadi di situ tuh kadang tidak semua perempuan yang sadar. Yang pertama, Oke. tidak semua perempuan yang percaya diri. Oke. Aku bisa loh gitu. Oke, Nah, oke. nggak percaya banyak perempuan. Aku tuh kadang ketemu sama teman-teman aku yang kayak gitu, aku kesel ya Allah gitu. Capek aku dari kemarin kasih tahu gini-gini tapi tetap gitu. Bisa aku nggak bisa. Aku aja Takut, gitu. ya. Aku nggak bisa ngomong gitu. Oke. Nanti aku dijelekin ini dan ditambah lagi dengan bumbu-bumbu si laki-laki. Engkau bisa apa? Nah, gitu kan. Engkau bisa Tendensi-tendensi apa? seperti itu yang harus Gitu. dihapus kayaknya ya. Nah, yang kayak yang jadi emang kurang banyak dukungan dari perempuan. Yuk, nggak apa-apa engkau salah, nggak apa-apa. Biasa salah itu kurang di situ. Nggak apa-apa engkau salah gitu. Cuman perempuan memang masih belum percaya, masih belum sadar, masih belum pede Kalau dengan dia ilmu yang dia punya. Dia bisa gitu. Dia bisa maju ke depan gitu. Jadi terus ada juga perempuan yang saling mencemeh gitu. Perempuan ini kan punya, kalau bahasa orang lah ya kan, baper, kayak hasad gitu, dengki, ih, mati gitu. mati gitu. Nah, itu kadang dia bisa gitu, kayak kadang bukan perempuan aja sih, manusia Manusia laki-laki itu juga normal. punya, normal kan. Kayak ketika ngelihat temannya lebih tinggi dia benci gitu. Iya. Dia malah Dongkol itu, dongkol itu. jatuhin. Nah, itu kadang yang susah ya kan. Iya. Hal-hal yang kayak gitu memang agak susah dan sulit karena aku juga ngerasain hal yang kayak gitu. Jadi dia seakan-akan kayak ngejatuhin kawannya gitu. Padahal dia pengen sama-sama yuk kita naik ke depan maju gitu. Tapi Padahal- memang kurang gitu. Kayak kita pengen mulai nih, ayo kita nulis ya. Aku kan kemarin pernah ngajak, ayo kita nulis tentang kekerasan seksual kemarin yang pernah terjadi kan. Aku ada nulis kemarin kan. Udah baca belum? Belum ya. Silakan kirim habis setelah ini gitu. Males deh aku. Gitu kan aku kemarin sempat nulis kan tentang waktu Ya, aku sempat baca juga. oknum lurah ya. Nah, itu kan aku ayo kita nulis. Kayak aku bilang kan, banyak enggak lagi aku nggak bisa. Enggak, dia sebenarnya bisa, cuman dia nggak mau. Jadi perempuan itu bisa, tapi dia nggak mau. Itu masalahnya gitu. Ya kita kalau pengen ngobrol tentang kekerasan seksual, kita pengen ngobrol A, B, C, D sampai Z. Tapi kalau kita nggak mau, sama aja. Susah juga ya kayak gitu. Kayak aku, kenapa sering dicemooh sama orang-orang? Karena aku sendiri gitu. Ibarat lidi, kalau cuma satu dipatahkan plek. Tapi kalau si lidi itu dijadikan satu rame-rame, Ya, 10 lidi. sulit. Bahkan bisa membersihkan debu-debu kotoran yang menempel. Nggak, mukul kaki juga merah kan gitu kan. Kalau satu biji kan nggak merah kaki kita dipukul kan. Iya, itu masalahnya. Memang support perempuan itu memang penting sih kalau aku. Woman Penting support sekali. Support woman itu penting gitu. Dan harus itu sih yang sering kita gaungkan, kampanyekan gitu. Jadi kalau ngobrol atau ngumpul-ngumpul sama perempuan, nggak cowok-cowok aja bahasnya gitu. Iya. Kadang kesel kalau ngobrol sama perempuan, ya pacarnya aja, pacar aku gini woi. Kayak udah nggak, aku mikir kayak masih zaman tak sih ngomong yang kayak gitu, aku mikir kan. Emang bagi topiknya apa kalau nongkrong? Aku jujur karena aku nggak punya teman discuss untuk tentang perempuan, ya kadang aku suka denger kan. Iya, kadang pun aku ngikut juga supaya nyambung gitu kan. Oh iya ya, Opa itu ganteng ya. Iya ya, film ini ya Korea. Nah, gitu aja kadang. Pas ketemu sama orang yang klub kayak gini ya asik aja, ngalir aja ngobrolnya. Gitu emang kayak aku lihat ya, mungkin kultur ya. Kultur di Pinang ini beda dengan kultur di Jawa, di Jogja yang memang kota metropolitan bahasanya kan, kota pendidikan. Dimana setiap kali ngumpul ada aja pembahasannya. Emang lancar gitu apa yang orang sampaikan. Kalau di sini, kayak budaya diskusi, budaya membaca emang kurang kultur kan. Karena mungkin
di kita kan tanah Melayu yang memang perempuan kalau tinggal sama orang tua tak boleh keluar rumah, ya kan? Iya. Aku ngakuin aku kalau tinggal di Karimun jam 9 aku udah di rumah. Dari telepon. Dari telepon suruh balik gitu. Jadi memang itu mungkin jadi gerakan-gerakan perempuan yang kayak gitu jadi kurang. Terus kalau misalnya kita diskusi nih di secret misalnya kan, di secret apapun, diskusi apapun, perempuan ini orang lagi diskusi nih, tapi perempuan Main HP? bikin kopi dong. Oh, mati kita. Enggak, kita lagi diskusi, bikin kopi perempuan, siapkan makanan. Padahal ini ruang diskusi loh. Aku pikir ini penting. Nggak ada bikin kopi-kopi gitu. Kita diskusi sampai dengan selesai. Kalau mau beli sebelum acara dimulai. Itu harusnya. Cuman budaya sekarang kayak gitu, perempuan lah. Ya aku berharap sih perempuan di Tanjung Pinang khususnya siapapun gitu kan, mau yuk kita bikin advokat gitu kan tentang perempuan, ayo kita belajar gitu, ayo sama-sama kita diskusi. Emang aku belum ketemu gitu orang yang klop gitu. Kalau cuman aku aja sendiri ya capek gitu. Ngapain aku sendiri gitu kan, mending aku bikin konten kayak gini. Iya. Ya mending buat kopi untuk sendiri gitu kan di rumah kan. Bikin kopi untuk sendiri di daripada rumah jadi gitu. lidi sendirian. Daripada jadi lidi sendirian ya Oke. gitu. Dalam pergerakan akhir-akhir ini coba kita lihat. Kita balik ke politik nih. Pergerakan perempuan sekarang ini itu juga bagian dari demokrasi kita sekarang? Iya. Walaupun minimnya keterlibatan perempuan dalam praktik demokrasi, Minim, iya. itu juga bagian dari pergerakan Bagian demokrasi. dari. Ya demokrasi itu kan kita tahu lah ya, kayak mana semuanya dari, untuk, dan oleh siapa kan. Jelas perempuan masuk di dalam segmen itu gitu. Iya. Karena jumlah perempuan yang banyak dibanding laki-laki, ya punya bonus tertentu bagi perempuan harusnya. Iya, harus. Punya bonus tertentu ketika dia pengen masuk di dalam praktik demokrasi yang sesungguhnya, harusnya dia udah punya gitu. Aku pengen maju nih, otomatis perempuan-perempuan harusnya dukung aku dong gitu. Tapi kan kebanyakan enggak, karena ini tadi dogma yang udah melekat, stigmatisasi yang sudah melekat bagi kita. Perempuan ini mudah pakai perasaan, terus nanti susah kalau ketika berdebat, ketika dia mimpin tiba-tiba dia hamil, gimana ya kan? Atau tiba-tiba dia menstruasi, senggugutnya luar biasa, dia lagi mimpin rapat nih padahal senggugut, mati kita. nah itu kan, hal-hal yang kayak gitu sebenarnya yang menjadi perdebatan ya. Kenapa perempuan agak lambat. Sebenarnya itu kalau menurut aku bukan keterbatasan ya. Itu bukan batasan. Keistimewaan bagi aku. Itu keistimewaan. Itu satu keistimewaan gitu. Cuman karena perempuan merasa dia punya beban ganda, ya kan? Perempuan punya beban ganda, dia makanya dia kayak udah aku ngambil kerjaan yang simpel-simpel aja deh gitu. Supaya di rumah juga aman gitu. Karena emang laki-laki juga menginginkan perempuan yang aku di luar, perempuan si istri aku di rumah aja gitu. Kerjain rumah. Laki-laki nggak mau, bukan aku bilang nggak mau. Jarang ada laki-laki yang siap untuk itu gitu. Siap untuk sama-sama, yuk aku cuci piring, kamu susun piring. Aku cuci baju, kamu jemur baju. Jarang, karena udah pulang kerja capek tidur. Lepas penat. Istri juga kerja, tapi istri kalau pulang kerja apakah langsung tidur? Nyapu dulu, kemas rumah dulu. Makanya sering beban ganda itu emang sering disimbolkan atau dilekatkan pada perempuan. Dan beban ganda itu juga bagian dari konstruksi sosial, aku anggap. Aku anggap itu bagian dari konstruksi sosial loh itu. Iya, benar. Wah. Karena kayak sumur, dapur, kasur itu kan juga bagian konstruksi sosial, dan itu yang mengakar juga buat efek kalau sekarang yang pergerakan perempuan yang sudah lebih modern, sudah mulai berkembang, ketika dia coba ikut campur, ikut andil dalam ranah sosial, tapi ada standar lainnya yang dia juga harus kayak gitu juga, tapi dalam rumah. Itu aku anggap juga bagian dari konstruksi sosial. Padahal dia itu bisa deal dengan suaminya untuk bagi-bagi, atau dia deal dengan diri sendiri untuk tidak menikah. Iya. Kadang juga laki-laki itu tidak mengerti kapasitas dia sebagai suami. Iya. Karena yang benar tadi katanya kita tuh harus saling gitu loh. Karena juga dalam konsepnya mengurus rumah tangga itu bukan cuma sekedar mencari nafkah bagi laki-laki, tapi juga mencuci piring, menyetrika, membersihkan rumah, itu bagian dari pekerjaan kita, memenuhi nafkah tadi di rumah tangga. Nah itu yang kebanyakan orang termasuk laki-laki itu nggak ngerti, termasuk perempuannya sendiri. Itu yang kadang harus kita
campaignkan juga. Iyalah. Iya, harus dikampanyekan. Oh, cuci piring bukan bagianku. Loh, aku pikir ngecat bukan bagianku juga gitu. Maksudku, Ya udah kalau Iya benar. iya kan? Benar. Maksudnya gini, ketika Yaudah, contoh nih, rumah baru beli. genteng. Aku tak bantu ya kata bininya. Aku tak nak ambilkan tangga, itu bukan jobku kata dia. Aku cuci piring. Mampus nak naik macam mana kata itu. Turunnya gimana juga lagi di situ. Iya. Jadi kan maksudku gini, siapapun yang dalam rumah bertanggung jawab untuk rumah itu. Iya. Mulai yang dinding rembes, yang satu mungkin cari ember, yang satu ngangkat kasur. Siapapun bertanggung jawab. Tapi menariknya gini Bu, ketika mereka mengerti satu sama lain, ketika suami udah kerja kan, udah capek segala macam, ketika pemenuhan nafkah tadi belum terpenuhi seperti membersihkan rumah, masak dan segala macam, sebenarnya itu tugas juga dari laki-laki. Si perempuan tadi mengerti gitu, apalagi mereka yang tidak bekerja juga gitu. Nah, jadi juga tidak masalah menurutku pribadi bahwasanya mereka saling melengkapi untuk hal itu. Iyalah. Iya, benar. Lagian kan konsep menikah itu bagaimana cara kita mengerti dan menerima. Gitu. Wah, iya. Banyak yang mengerti tapi tidak menerima. Itu masalahnya. Ada kok yang diterima. Saya terima nikahnya mungkin. Itu mungkin juga bagian penerimaan. Cuman itu aja mungkin. Iya. Itu sih. Memang harus kita campaignkan, dan perempuan juga. Aku kalau misalnya dia juga, aku kerja nih gitu kan, aku juga gaji aku lebih gede gitu kan, ih ngapa engkau lah gitu, suka semena-mena, egois gitu kan. Nah itu kadang ada juga perempuan yang kayak gitu. Ada manusiawi sebenarnya. Sih sebenarnya. Cuman kan kita balik lagi gitu, ego kan, balik lagi kita bagaimana supaya bisa sama-sama gitu, konsep kesalingan ini, keterikatan, mengerti, menerima ini memang benar-benar udah kita satukan sebelum kita masuk dalam dunia pernikahan gitu. Jadi visi misinya memang harus sama. Kalau nggak sama, nanti kita beli bersendiri gitu. Aku pengen cita-cita aku sebelum nikah, aku pengen nih jadi caleg gitu kan misalnya. Oh, Bangki beneran pengen? Enggak. 2024 dong. 2024 dekat lah nih. Dipilih banyak yang milih pasti. Enggak ada aku yang milih. Ada lah. Enggak ada yang milih aku. Orang tak kenal aku masalahnya. Masa? Kan 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Masih ada waktu kok untuk memperkenalkan diri. Tapi yang bener Bu, ada niat mau naik. Enggak tahu sih, rezeki Tuhan. Yo. Itu rezeki. Itu misalnya kan. Oke. Iya. Nah, misalnya kan, aku pengen nyalek nih gitu kan, tapi aku nggak dapat dukungan penuh dari orang sekitar. Suami kan orang terdekat misalnya, aku nggak dapat dukungan penuh di situ kan, hambatan tuh, bukan hambatan kodrat itu kan, hambatan yang ya nggak bisa gitu kan. Ini bukan soal gendernya, Ya, ini butuh kerjasamanya nih. Iya, sebenarnya kan butuh kerjasamanya supaya bisa sampai gitu. Kalau sama-sama kita kerja sama untuk sampai ke sana kan enak gitu. Tapi kan apakah ada orang yang seperti itu kan nggak tahu gitu. Masih ada waktu kok untuk mencari. Itu ya. Iya kan, masih ada waktu untuk mencari di situ. Iya. Kayak umur sekarang nih kayak kontraksi sosial masyarakat, kayak perempuan yang udah sampai ke usia sekarang selalu ditanyakan kapan nikah. Nah itu kan bahaya kan, sebenarnya itu seksisme yang ini aku gampar orang ini gitu kan. Jangan. Nah itu tuh sama juga hal-hal apa ya, banyak sih sebenarnya yang kayak gitu. Jadi makanya banyak yang faktor sebenarnya yang menghambat si perempuan untuk sampai ke ranah politik praktis tadi, bukan hanya di dalam dirinya sendiri tapi juga eksternal dirinya itu banyak gitu. Menurutku itu juga bagian dari hard work, kerja ekstra. Kalau menang dan kita nggak ada privilege, lo bener yang kayak Bagi bilang. Kita ini nggak ada privilege. Apa yang harus dibanggain? Jadi ya bakal kerja 2 kali lipat daripada mereka yang kayak Putri Tanjung. Iya, kayak Putri Tanjung. Iya, kayak mereka, mereka. Kayak gitu maksudku. Iya, contoh. Gampang, iya, kayak mereka itu punya kayak Krisdayanti. Ya, dia punya privilege yang besar. Kayak siapa tuh? Tina Tun. Nah, dia punya privilege yang besar sampai ke RI coy. Nah, itu kan kita jadi Puan Maharani. Waduh. Waduh. Kenapa takut guys? Enggak, maksudnya kan memang kenapa diem guys? Salah satu contohnya privilege. Iya. punya kesempatan lebih daripada. Iya. Itu
gitu. Jadi memang ada ibunya punya ayah gitu, yang ayah juga the proklamator gitu, jadi ya kok nggak bisa privilege. iya privilege yang kayak kita ini sama, jadi bukan hanya perempuan yang punya butuh kerja ekstra, tapi laki-laki juga. Iyalah. Jadi kita bisa bilang privilege sama dengan oligarki gitu. Waduh, kalau itu dipraktikkan lebih, gua anggap itu oligarki mungkin. Aduh, Waduh, luar biasa, takut aku kan gitu udah dibilang Iya. abis ini take down. Channelnya pun di take down gitu. Kenapa? Itu kan resiko berdemokrasi. Iya. Oligarki Iya, resikonya. resikonya itu sampai ke sana.